Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sugih untuk seluruh petani di Indonesia. Semoga sebagai petani nanti kita bisa dapat kehidupan yang sejahtera, atau bahkan sudah ada yang sejahtera. Amin. Masih banyak yang ragu dan kurang pengertian dan kurangnya cara hidup tumbuhan porang. Di lingkungan saya sendiri, meskipun di desa saya ini ada 8, kalau di desa sini namanya pedukuhan, tapi baru di satu pedukuhan itu peminat porang itu antusiasnya luar biasa. Tapi yang di bagian tempat masih ada yang ragu, jangan-jangan nanti nggak laku, jangan-jangan nanti seperti tanaman ini, tanaman itu. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang sudah menanam porang, apalagi yang sudah pernah panen atau baru 1 tahun memulai dan tahun besok mungkin bisa panen, justru mereka terus memperbanyak lahan, memperbanyak bibit, memperbanyak tanaman. Karena kebiasaan mereka bertani yang selama ini dibanding dengan tanaman yang akan dijalani atau sudah dijalani, yaitu porang, jauh lebih mudah. Dari perbandingan cara perawatan, pemanenan, persiapan lahan itu jauh lebih mudah, dan suatu lahan itu apabila ditanami porang dibanding dengan tanaman musiman yang lain, contohnya ketela pohon umpamanya, bisa 3 sampai 4 kali lipat jumlah tanaman yang bisa masuk di lahan tersebut. Artinya petani-petani di lingkungan saya ini justru semakin mengembangkan porang, meski di sisi lain atau orang lain masih banyak yang ragu. Apalagi yang katanya bibit mahal, sebenarnya tidak mahal kalau mereka udah mengenal porang. Karena beli bibit itu sekali untuk selamanya, terkecuali di tahun berikutnya untuk penambahan lahan yang jumlah tanamannya itu akan lebih banyak. Biasanya kalau orang nambah bibit, karena dia udah mengenal porang, udah paham tentang porang dan paham pasarnya, biasanya mereka akan menambah bibit dengan cara beli. Seperti saya sendiri, tahun ini selain mengembangkan bibit saya sendiri, saya juga masih menambah bibit dari beli, ya sekitar kurang lebih 1 kuintal. Nah, itu pun caranya beli saya angsur, tidak sekaligus 1 kuintal, karena dalam membeli bibit porang itu bisa diangsur. Umpamanya bulan April udah ada katak mulai dorman, bisa
kita beli, kita punya uang untuk beli 2 kilo, 5 kilo atau 10 kilo kita bisa beli. Nanti bulan depan bisa beli lagi, bulan depannya nambah lagi kalau pengen nambah. Atau nanti di musim penghujan kita pas ada rezeki kita bisa beli bibit polybag. Jadi porang itu nanti akan tumbuh bersamaan ketika musim hujan. Kalaupun ada 1-2 yang sudah tumbuh sebelum musim hujan, ini karena musim di tahun ini beda dari tahun-tahun biasanya, dan bibit sebelum bulan Agustus memang sudah dimasukkan ke lahan biasanya. Semoga sedikit cerita ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen berbudidaya porang. Artinya nggak usah khawatir, saya di sini yakin bahwasanya porang akan tetap aku, karena menurut Bapak Presiden adalah merupakan bahan pangan masa depan. Bisa Anda lihat di YouTube penjelasan dari Pak Jokowi dan Pak Menteri Pertanian bahwasanya porang adalah makanan pokok masa depan yang sudah dimulai dari beberapa negara termasuk Jepang, Amerika, Cina, Kanada, dan masih beberapa negara lagi. Jadi apa kira-kira porang ini nanti bakalan nggak laku? Nah, karena sebuah hasil pertanian kalau pemerintah sudah ikut campur, itu biasanya pemerintah lebih tahu apa itu manfaat dan kandungan dari tanaman porang ini. Kita hanya sebagai petani, kita hanya berusaha untuk pengadaan barang dan melalui berbudidaya untuk pasar, untuk kebutuhan porang kita serahkan sama mereka-mereka yang di sana yang lebih luas wawasannya. Kita sebagai petani, kita mulai usaha ini dari bertani dulu. Setelah itu nanti kita bisa melebarkan sayap untuk usaha, entah mau jual beli bibit atau jual beli porang produksi. Nanti kita belajar sambil melihat perkembangan kita bagaimana ke depannya. Sekali lagi sekedar unek-unek sedikit, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen berbudidaya porang. Semoga Anda semua yang mau berbudidaya porang, semoga tidak ragu lagi, dan di sekarang ini untuk jual beli porang itu mudah, karena sekarang pengepul porang yang keliling, yang mangkal itu makin banyak, makin tahun makin banyak di tiap-tiap daerah. Termasuk saya sendiri yang dulunya tidak mengenal porang, seandainya ada kawan atau tetangga sini yang mau panen porang kok bingung mau jual kemana, saya sendiri siap membantu untuk menjual atau membeli untuk hasil panennya nanti. Karena biasanya petani kalau udah ketemu sama pengepul, setelah pasca panen mereka tidak bingung harus jual kemana. Artinya petani sudah nyaman ketika sudah ketemu sama pembeli, dan nyaman untuk berbudidaya sebuah hasil pertanian tersebut.
Sekian dulu dari saya. Salam sugih untuk seluruh petani di Indonesia. Jangan lupa berbagi agar saya bisa terus mengembangkan channel ini untuk berbagi pengalaman-pengalaman untuk Anda-Anda yang kepingin berbudidaya porang. Semua saya berdasarkan pengalaman saya, pengalaman di lahan saya, video tanpa editan, semua apa adanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.